Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa datang berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan dan melaksanakan tanggung jawab kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu luar biasa, saudaraku. Oke, dan saya percaya bahwa hari ini kita lihat video. Oke, dan saya percaya bahwa mungkin ini adalah pertama kali kita melihat video khotbah ya. Jadi saya harap supaya jemaat itu belajar fokus dan membiasakan diri supaya kita bisa mengerti apa yang akan disampaikan sebentar. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan sebentar Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, mau berdoa bahwa setiap kami Tuhan yang mendengarkannya akan bisa mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi benih yang luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami bisa menikmati dan kami bisa memahami perkataan Tuhan, untuk kami bisa bekerja, untuk kami bisa melayani Tuhan, untuk kami bisa membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tangan-Mu Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang simak dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu membangun bangsa kudus menurut corak ataupun reka bentuk yang ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Kita akan baca saudaraku dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-10 hingga yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Bunyi firman Tuhan. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Ayat yang ke-11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Saudaraku yang simak dalam Tuhan yang saya kasihi, Alkitab sentiasa mengingatkan bangsa Israel bahwa tanah perjanjian yang bakal mereka masuki itu berbeza dari Mesir. Kenapa saudaraku? Karena sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah mempersiapkan Musa untuk memberikan satu message ataupun satu persiapan kepada bangsa Israel supaya pemikiran mereka, cara pandang mereka ketika mereka masuk menduduki tanah perjanjian, mereka sudah ada pemikiran yang berbeza dari pengalaman-pengalaman yang ada di Mesir ketika itu. Itu sebabnya Tuhan memberitahukan bangsa Israel bahwa negeri yang mereka akan pergi itu satu negeri yang diawasi oleh Tuhan. Negeri di mana Tuhan sentiasa memperhatikan mereka. Negeri di mana sesuatu yang berbeza dari Mesir. Dan sebelum ini, bangsa Israel untuk mereka bekerja, mereka perlu berusaha dengan tenaga mereka untuk dapatkan hasil daripada pertanian. Seperti menanam sayur, kata firman Tuhan. Jerih payah mereka itu seperti seakan-akan kebun sayur. Maka saudaraku simpan dalam Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa telah memperingatkan bangsa ini melalui apa yang Tuhan inginkan. Musa berbicara supaya saudaraku, ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka bisa mengerti tentang perintah Tuhan untuk cara membangun satu bangsa yang diingini oleh Tuhan di tanah perjanjian, mengikut corak dan sistem yang Tuhan kehendaki saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, kita lihat Alkitab mengingatkan bahwa Mesir dan tanah perjanjian itu berbeza, karena tanah tersebut adalah tanah yang sangat istimewa. Tanah perjanjian adalah tanah yang istimewa karena mata Tuhan sentiasa tertuju kepada tanah itu. Amin saudaraku. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, untuk kita masuk ke tanah perjanjian kita, untuk kita bisa membangun satu bangsa yang kudus, umat yang kudus, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, pemikiran kita perlu diubah dengan apa yang Tuhan bicarakan, apa yang kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang kudus, saudaraku. Jadi saudaraku, membangun itu sangat penting, membangun dengan cara yang Tuhan tunjukkan buat saudara pada hari ini. Itu sebabnya saudaraku, persoalannya adalah bagaimana membangun mengikut
corak dan reka bentuk yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Saudaraku, yang sangat penting adalah pertama, kita perlu memahami keseluruhan corak yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Keluaran pasal 25 ayat ke-40, firman Tuhan mengatakan begini, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saya ulangi, dan ingatlah bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang Musa perintahkan kepada bangsa Israel, segala sesuatu yang Musa lakukan ataupun Musa bina untuk bangsa Israel, itu semuanya coraknya itu telah diberikan oleh Tuhan. Dan corak itulah yang harus kita praktekkan pada hari ini. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita lihat sebelum Musa membangun tabernakel ataupun bait suci, dia perlu memahami bagaimana membangun tabernakel tersebut. Dia tidak bisa sembarangan, tidak bisa sembrono. Ada ukuran-ukuran yang tetap yang Tuhan sudah berikan kepada Musa. Karena itulah corak yang Tuhan tetapkan dari sorga untuk bangsa Israel. Itu sebabnya saudaraku, Musa tinggal 40 hari 40 malam, dia bersama dengan Tuhan. Dia mendengar dari Tuhan, dia mencatat apa yang Tuhan bicarakan saudaraku. Sehingga ketika dia sudah mendapat ukuran bait suci itu bagaimana bentuknya, ukuran panjangnya dan berapa ruangan-ruangan yang ada saudaraku, barulah dia turun dan dia bersama bangsa Israel membangun kemah suci itu ataupun tabernakel itu. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, Musa itu mengambil ataupun menunggu di hadapan Tuhan, mendengar dari Tuhan. Karena bukan saja soal tentang membangun rumah Tuhan, membangun tabernakel, tetapi ini soal tentang perintah Tuhan, tentang ajaran Tuhan, tentang hukum Tuhan, dan juga tentang bagaimana membangun sebuah bangsa, bagaimana menggerakkan sebuah bangsa. Jadi jelas saudaraku, jadi apa yang Musa perintahkan kepada bangsa Israel itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan apa yang berasal dari Tuhan itu semua corak pemerintahan itu berasal dari sorga. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita harus mengerti bahwa kita perlu memasuki tanah perjanjian kita yang istimewa ini dengan cara yang tepat yang Tuhan inginkan. Cara kita beribadah harus sesuai dengan coraknya Tuhan. Cara kita melayani harus dengan coraknya Tuhan. Cara kita menuruti hukum Tuhan itu dengan caranya Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, itu sebabnya kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa Tuhan telah menetapkan corak apa yang dia ingini sejak daripada bangsa Israel keluar dari Mesir sampai kepada kita pada hari ini. Itu sebabnya saudaraku, apa yang kita lakukan di gereja ini itu semua sesuai dengan corak yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Jadi saudaraku, rumah Tuhan yang kita hari ini itu bukan rumah Tuhan biasa-biasa, tetapi kita bangunkan sesuai dengan corak Tuhan. Maka hargailah rumah Tuhan saudaraku. Itu sebabnya kita perlu memahami bahwa untuk kita membangun rumah Tuhan, untuk kita menjadi bangsa yang kudus, semuanya itu ada arahan yang jelas dari Tuhan. Supaya kita tidak menjadi sebuah bangsa yang tidak punya arah tuju. Itu sebabnya kita perlu mengerti. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bagaimana saudaraku untuk kita bisa membangun sesuai dengan corak daripada sorga. Jadi kita harus memahami bahwa dunia ini memiliki corak tersendiri. Amin. Maksudnya apa saudaraku? Untuk kita membangun corak apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara, dalam gereja saudara, dan di dalam pelayanan saudara, kita harus tahu bahwa kita harus kerjakan itu sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Kenapa? Karena jika tidak sesuai dengan coraknya Tuhan, maka kita membangun kehidupan kita, membangun rumah Tuhan itu dengan corak dunia ataupun dengan cara dunia sendiri saudaraku. Jadi kita perlu harus memahami bahwa dunia itu memiliki corak tersendiri saudaraku, cara, pattern tersendiri. Itu sebabnya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan telah mengasingkan kita, saudara dan saya, daripada coraknya dunia untuk menjadikan kita sebagai bangsa yang kudus serta umat pilihannya.
Itu sebabnya Tuhan mau kita keluar daripada sistem ataupun corak yang dunia lakukan, saudaraku. Karena corak dan dunia lakukan itu tercemar dan sudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa jahat. Itu sebabnya Tuhan mau kita, walaupun kita berada di dunia ini, tetapi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita membangun rumah Tuhan, itu sesuai dengan corak Tuhan. Supaya kita benar-benar membangun sebagai sebuah bangsa yang kudus, menjadi umat pilihan Tuhan. Oleh itu, cara hidup kita itu tidak boleh seperti Mesir. Sudah berbeza, saudaraku. Yang lama harus ditinggalkan. Kita telah diselamatkan. Kita tidak boleh hidup menurut peraturan dunia lagi, saudaraku. Karena kita bukan manusia biasa, tetapi saudara dan saya adalah umat yang istimewa. Firman Tuhan mengatakan kita adalah bangsa yang kudus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah imamat rajani. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dan diselamatkan untuk menjadi pelayan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ini caranya, saudaraku. Kita perlu memahami dan kita tahu ataupun perlu membezakan sama ada kita sekarang ini berada menjalankan tanggung jawab pelayanan kita, ataupun ketika kita berada di tempat pekerjaan kita atau di mana saja. Adakah kita sedang memahami ataupun kita sedang berada dalam corak dunia sehingga kita di luar daripada corak apa yang Tuhan inginkan. Saya ambil contoh, saudaraku. Ketika saudara bekerja di satu tempat, saudaraku, mungkin di sebuah syarikat, dan mungkin di tempat itu ada teman-teman saudara yang sudah biasa mengamalkan pekerjaan yang tidak jujur. Mungkin mereka melaporkan kepada majikan mereka atau majikan kamu dengan laporan-laporan yang menyedapkan hati, tetapi tidak benar, saudaraku. Ataupun mungkin ada di antara mereka yang coba berusaha menggelapkan uang syarikat, ataupun mengambil sedikit rasuah untuk kepentingan pribadi. Saudaraku, ini adalah corak dunia di dalam sebuah ataupun di mana-mana tempat pekerjaan, saudaraku. Tetapi ketika kita berada dalam coraknya Tuhan, kita akan bekerja dengan jujur, saudaraku. Walaupun mungkin kita disingkirkan ataupun diperkecilkan ataupun kita ditindas, tetapi saudaraku, ketika kita berada dalam coraknya Tuhan, ketika kita bekerja, saudaraku, saya ingin memberitahukan bahwa disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya percaya bahwa ketika saudara tetap dalam coraknya Tuhan, cara pandangnya Tuhan, maka saudara akan diangkat karena kemuliaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Karena saudara adalah orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Saudara adalah orang yang tidak berkompromi. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengangkat saudara. Amin. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita bisa membangun dengan cara Tuhan ataupun corak Tuhan? Kita perlu membangun sesuatu corak atau template ataupun acuan yang telah ditetapkan Tuhan, yang Tuhan telah tetapkan, yang perlu kita kerjakan keluar. Kita ambil contoh, saudaraku, ketika kita membangun rumah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Kita tidak bisa membangun rumah Tuhan itu dengan sembrono ataupun dengan cara pemikiran saudara dan saya yang tidak sesuai dengan standar apa yang Tuhan inginkan. Karena, saudaraku, sejak daripada Tuhan memerintahkan Musa membangunkan tabernakel, itu semuanya dari Tuhan. Daripada kemah suci ataupun tabernakel, dan kemudian ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, saudaraku, mereka membangun bait suci, dan sampai bait suci Herodes pada zaman Yesus, dan sampai hari ini semuanya itu berpaksikan di dalam corak yang Tuhan inginkan. Amin. Dan sampai hari ini, saudaraku, kita berada dalam rumah Tuhan ini juga karena corak yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Amin. Yang perlu dibangunkan dengan cara Tuhan. Kita baca, saudaraku, di dalam Ibrani pasal 8 ayat 5. Bunyi firman Tuhan, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Amin. Saya ulangi, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika dia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Maksudnya apa, saudaraku? Dalam ayat ini Paulus memberitahukan bahwa pelayanan kita, apa yang kita kerjakan itu semuanya itu bayangan dari sorga. Apa yang ada di sorga itu ada di bumi, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, kita pernah mendengar perkataan firman Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga.
Kenapa saudaraku? Jadi segala sesuatu yang saudara kerjakan pada hari ini, ketika saudara menyembah Tuhan di dalam spirit saudara, itu juga terjadi di sorga. Amin saudaraku. Jadi pattern yang kita bangunkan dalam rumah Tuhan ini, itu berasal dari sorga, coraknya dari sorga. Pak saudaraku yang siman dalam Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada Musa pada waktu itu di gunung Sinai, bukanlah idea manusia, tetapi wahyu langsung dari Tuhan, supaya Musa diperintahkan untuk membangun kemah suci mengikut model yang Tuhan tetapkan saudaraku. Karena apa yang dibina di bumi itu harus dicerminkan realitinya dari sorga. Jadi corak pembangunan kemah suci yang dibangunkan oleh Musa pada waktu itu sesuai dengan apa yang ada di sorga. Amin saudaraku. Sama dengan kita pada hari ini. Corak penyembahan kita. Kita harus sesuai dengan Tuhan. Karena kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan telah memberikan corak ini. Dan corak ini datang dari sorga. Yang Tuhan bicarakan saudaraku. Dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang kudus. Karena di sorga itu orang-orang yang ada di sorga itu adalah orang-orang yang kudus, tempat yang maha kudus. Makanya kita sebagai umat Tuhan, kita harus mengikut corak Tuhan, yaitu kita juga harus menjadi kudus. Supaya kita bisa membangun kerajaan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan di muka bumi ini. Karena kita berjalan dengan coraknya Tuhan. Karena saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kita ini bukan milik dunia. Amin. Maka cara kita hidup, cara kita membangun tidak boleh mengikuti cara dunia, tetapi mengikuti cara sorga. Itulah sebabnya penting untuk kita memahami gambaran penuh tentang corak ataupun acuan apa yang ada di sorga untuk kita bangunkan di bumi ini, dan tidak hanya memahami sebagian apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jika kita hanya memahami separuh saja, maka saudaraku, apa yang kita kerjakan keluar itu tidak tepat. Makanya kita perlu mengerti sepenuhnya saudaraku. Makanya kita perlu datang dalam hadirat Tuhan. Cara kita membangun pelayanan kita, cara kita membangun present worship ini, cara kita melayani dalam kelompok sel, cara kita melayani keluarga kita, semuanya itu harus sesuai dengan coraknya Tuhan. Supaya kita berhasil membangun sebuah bangsa yang kudus. Bukan dengan caramu sendiri, bukan dengan cara pemikiranmu, tetapi dengan caranya Tuhan. Amin. Supaya kita benar-benar bisa, saudaraku, melakukan atau membangun semua bangsa yang kudus sesuai dengan keinginan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, Tuhan mau mereka menjadi satu bangsa yang kudus, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa di mana mereka menjadi bangsa yang contoh. Ini yang Tuhan inginkan buat bangsa Israel. So aku siman dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu memahami saudaraku, kita perlu membangun rumah Tuhan dengan corak yang Tuhan inginkan saudaraku. Kita ambil contoh di dalam penyembahan. Bagaimana penyembahan kita itu berasaskan sorga. Di dalam rumah Tuhan hari ini, penyembahan tidak boleh dibentuk dengan tren. Seperti, orang ini buat seperti ini, kita harus ikut. Sekarang trennya, worship leader-nya 10, contohnya. Backupnya 2 saja. Kita ikut tren. Ataupun, sekarang trennya itu semuanya, caranya itu sudah berbeza. Kita lihat kekinian, begini seperti ini, kita ikut tren mereka. Sebenarnya saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita tidak bisa menyembah mengikut tren atau mengikut emosi, hiburan atau selera manusia. Tetapi di dalam seperti yang terjadi di kemah suci dalam perjanjian lama, itu bayangan dari sorga. Amin saudaraku. Ibadah gereja juga mesti mencerminkan nilai yang ada di sorga. Fokus utama kita adalah penyembahan kepada Tuhan, bukan persembahan kepada manusia. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-24 bunyi firman Tuhan adalah Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ini pattern dari sorga saudaraku. Amin. Yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada hari ini. Sejak dia bertemu dengan wanita yang ada di sumur, wanita Samaria itu sudah memberitahukan bahwa akan tiba masanya umatnya akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini corak yang Tuhan nyatakan dari isi hati Tuhan, dan itu terjadi dari sorga. Amin saudaraku. Itu sebabnya saudaraku yang siman dalam Tuhan, kita perlu mengerti bagaimana kita menyembah Tuhan sesuai dengan coraknya Tuhan. Ataupun rumah Tuhan sebagai tempat rumah doa. Amin. Kita tahu bahwa gereja atau rumah ataupun bangunan yang kita bangunkan ini
itu adalah rumah Tuhan. Selain kita secara pribadi adalah bait suci Allah, tetapi bangunan di mana kita berkumpul itu adalah bait suci Tuhan, di mana itu harus dijadikan rumah doa bagi segala bangsa. Kita telah mendengar firman Tuhan bahwa rumah Tuhan itu menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Amin, saudaraku. Di dalam Matius pasal 21 ayat 13 mengatakan, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi gereja perlu memulihkan budaya doa. Dan sebelum kita melakukan sesuatu atau sebelum kita mengambil keputusan, semuanya itu didasari oleh doa. Itu sebabnya saudaraku, setiap hari Jumat saya mendorong jemaat Tuhan yang punya waktu, ataupun saudara harus memberikan waktumu kepada Tuhan. Setiap hari Jumat engkau harus datang berdoa, karena kita mau menjadikan rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Menjadikan rumah Tuhan ini sebagai rumah doa. Saudaraku yang siman dalam Tuhan, bayangkan kita punya gedung gereja, dan gereja itu hanya dipakai seminggu sekali, hanya datang beribadah, saudaraku. Adakah itu kita bisa namakan sebagai rumah doa bagi segala bangsa? Tidak bisa, saudaraku. Ke rumah Tuhan itu harus ada activity doa. Itu sebabnya hari Jumat kita tentukan untuk berdoa bersama-sama. Jadi saudara punya waktu, mari kita berdoa. Jadikan rumah Tuhan itu rumah doa, disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara yang siman dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kita bergereja, saya percaya bahwa ramai orang Kristen hari ini hanya memahami satu perkara. Mereka hanya menjadi orang percaya supaya masuk surga, tetapi mereka tidak pernah jelas tentang apa yang Tuhan sedang bangunkan di muka bumi ini. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang pasif, saudaraku, yang hanya cukup menjadi orang Kristen, ada nama tertulis di gereja, dan tidak pernah aktif dan tidak pernah mau mengambil bagian di dalam rumah Tuhan, ataupun datang ibadah, hanya datang sebagai rutinitas, dan gereja hanya mereka lihat sebagai tempat berkumpul, bukan melihat tempat kerajaan Tuhan dibangunkan. Ada seorang anak muda, saya tanya, kamu sudah menjadi Kristen berapa lama? Dia katakan sejak dari sekolah dia sudah jadi Kristen. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Dia katakan, pastor, saya hanya datang ke gereja 3 kali setahun. Wah, saya tanya dia kemarin, saudaraku. Dia katakan 3 kali setahun, Christmas, Paskah, dan Tahun Baru. Maka saudaraku siman dalam Tuhan, kita perlu tahu bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka sangat menghargai rumah Tuhan, saudaraku. Mereka sangat menghormati rumah Tuhan, karena mereka tahu bahwa disitulah hadirat Tuhan dinyatakan. Maka saudaraku siman dalam Tuhan, inilah berlaku karena mereka tidak melihat corak Tuhan. Mereka hanya menjadi orang Kristen pasif. Mereka tidak menghargai rumah Tuhan. Mereka melihat rumah Tuhan sebagai rumah yang pasif, saudaraku. Amin. Tidak ada apa-apa ataupun tempat perkumpulan. Itu sebabnya Yesus sendiri datang mengajar. Dia katakan begini dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini menunjukkan kesinambungan yang jelas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Corak yang sama, cuma cara pelaksanaannya berbeda. Strukturnya sama, tetapi semuanya itu datang dari sorga. Amin. Jadi saudara berada dalam rumah Tuhan hari ini, itu telah Tuhan nyatakan sejak daripada Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan telah memberikan corak rumah Tuhan. Ketika mereka di tanah perjanjian, Tuhan sudah memberitahukan bagaimana perbentukan corak rumah Tuhan yang dibangunkan. Semua itu dasarnya dari Tuhan. Amin. Dan itu sebabnya kita perlu menghargai rumah Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat saudaraku dalam perjanjian lama, Tuhan memanggil bangsa Israel itu menjadi umat kudus. Bukan sekadar untuk diselamatkan, tetapi untuk menegakkan kerajaannya di bumi. Seperti tertulis di dalam Keluaran pasal 9 ayat 5 hingga 6 mengatakan, berbicara tentang umat Israel yang menjadi umat yang kudus, supaya mereka menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Amin. Jadi Tuhan di dalam perjanjian lama itu memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya membentuk mereka sebagai umat yang kudus, menjadi kerajaan imam, menjadi umat yang
umat contoh bagi banyak bangsa, saudaraku, untuk menjadi satu umat yang kudus yang sangat penting. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di dalam membangun rumah Tuhan, di dalam perjanjian lama, Tuhan juga menetapkan, saudaraku, bahwa setiap suku, khususnya suku Lewi, itu diberikan tanggung jawab sebagai orang-orang yang melaksanakan upacara yang ada di dalam rumah Tuhan. Untuk melaksanakannya itu mereka sudah membuat rules, ataupun mereka ada rules, ada peraturan di dalam rumah Tuhan, dan juga orang yang mengerjakan juga itu harus ada fungsi masing-masing. Itu corak di dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru bagaimana? Supaya corak yang ada di perjanjian lama yang sebenarnya sudah datangnya dari sorga, dan di dalam perjanjian baru kita juga harus memiliki corak yang sama seperti di dalam perjanjian lama. Karena itu bayangan yang datang pada hari ini dalam perjanjian lama, itu bayangan yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, dalam perjanjian baru orang percaya dipanggil itu menjadi tubuh Kristus. Amin. Saudara saya itu dipanggil menjadi tubuh Kristus, dan di mana setiap anggota itu memiliki peranan untuk membangun kerajaan Tuhan masing-masing. Maksudnya sebagai tubuh Kristus kita ini punya peranan masing-masing. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata. Maksudnya dalam pelayanan kita dalam gereja ini banyak bidang yang perlu kita lakukan bersama-sama, saudaraku. Kenapa? Kita harus lakukan karena sesuai dengan coraknya Tuhan. Amin. Saya seringkali mengatakan coraknya Tuhan, karena itu harus sama dengan sorga. Itu sebabnya, saudaraku, kita melayani di gereja ini, kita punya posisi masing-masing. Ada menjadi pemimpin sel. Kalau dalam rumah Tuhan ada yang jadi backup singers, ada yang menjadi worship leaders, ada yang pengkhotbah, ada pemain musik, ada penyambut tetamu, saudaraku. Itu sama seperti suku Lewi dalam iman di dalam perjanjian lama. Mereka diberikan peranan penting dalam bait Allah, dan mereka digambarkan sebagai mereka punya peranan di dalam perjanjian lama untuk mengerjakan cara beribadah dalam perjanjian lama. Itu kita belajar pada hari ini bahwa kita juga harus membangun sebagai batu yang hidup, ataupun membangun rumah Tuhan, dan kita tahu bahwa rumah Tuhan yang kita bangunkan itu supaya Roh Kudus hadir. Amin. Di mana kita menyembah Tuhan, di mana kita bisa menjadikan gereja itu sebagai pusat kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Maka saudara yang iman dalam Tuhan, itu sebabnya setiap kita ini harus mengerti bahwa kita diberikan tanggung jawab, kesempatan untuk bertindak, untuk melayani, seperti yang digambarkan di dalam perumpamaan talenta. Amin. Makanya bagi saudaraku, untuk kita membangun rumah Tuhan, kita punya peranan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam perjanjian lama mereka punya peranan. Para imam, Lewi, ada Imam Harun yang masuk ke ruangan Maha Kudus untuk menjadi wakil bangsa Israel untuk minta pengampunan dosa. Ada kemah suci, dan ada juga ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, ada ruangan pelataran. Semua itu ada orang-orang yang bertugas di situ. Bagi kita hari ini, kita membangun rumah Tuhan, dan kita punya tugas masing-masing dalam gereja ini. Amin. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan gunakanlah apa yang Tuhan berikan, yaitu talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Pakailah itu untuk kita bangunkan rumah Tuhan. Jangan pakai untuk kepentingan pribadi, tetapi pakai untuk kita membangun rumah Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, apa yang kita perlu pelajari dalam membangun rumah Tuhan sesuai dengan cara Tuhan? Kita perlu mengerti hukum, kasih karunia, dan Kristus. Apa itu? Sebagian orang beranggapan bahwa karena kita berada dalam perjanjian baru, maka hukum Taurat itu sudah tidak relevan. Namun Alkitab dengan jelas menolak pandangan ini. Amin. Hari ini saudaraku, kalau kita lihat di media-media sosial, mereka katakan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku. Itu dulu. Oke. Yang paling famous sekarang ada yang mengatakan bahwa tidak perlu sudah bayar, tidak perlu sudah memberikan persepuluhan. Cukuplah datang ke gereja dalam perjanjian baru, kita memberi dengan hati yang sukacita, itu sudah cukup. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah tidak meniadakan hukum Taurat. Yesus datang bukan tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakan hukum Taurat. Kita mampu memberi kepada Tuhan karena Kristus yang ada di dalam kita. Amin. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 7 ayat 7 dan ayat 12
itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Dan hukum, kita baca saudaraku supaya kita jelas ya. Roma 7 ayat 7 hingga 12, bunyi firman Tuhan yang ke-7. Jadi demikian, apa yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan begini. Ayat ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi hukum Tuhan, hukum Taurat adalah corak dari sorga. Amin. Ia adalah hukum yang kekal dan tetap dan tidak berubah. Tetapi cara bagaimana kita melaksanakannya itu harus bukan lagi dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Kristus yang ada dalam kita. Amin. Itu sebabnya saudaraku, jangan lagi kita katakan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku, saudaraku. Hukum Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam perjanjian lama itu tidak berlaku. Sebenarnya apa yang ada di perjanjian lama itu bayangan terjadi dalam perjanjian baru, saudaraku. Mengapa kita harus memberi? Contoh, memberi persepuluhan. Karena kita mengasihi dan mentaati Tuhan, amin. Dan itu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai haknya Tuhan. Karena inilah corak yang Tuhan inginkan, sama seperti di dalam perjanjian lama, saudaraku. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Ujilah aku, apakah aku tidak akan memberkati engkau. Tidak mungkin apa yang Tuhan ucapkan di perjanjian lama itu dihapuskan. Karena apa yang ada, itu sebabnya Tuhan datang ke muka bumi ini untuk menggenapkan, menyempurnakan hukum Taurat. Karena apa yang ada di perjanjian lama itu patternnya dari sorga. Kita memberi juga itu pattern dari sorga. Amin. Dan tidak bisa ditiadakan, saudaraku. Makanya seiman dalam Tuhan, hukum Taurat itu adalah corak dari sorga. Ia tetap ada, saudaraku. Itu sebabnya kita tidak boleh membuang hukum Tuhan. Kita tidak boleh hidup sembarangan atas nama kasih karunia Tuhan. Kenapa? Dalam kasih karunia Tuhan, kita masih tetap mentaati hukum Tuhan melalui Kristus. Itu sebabnya ada orang yang lebih kepada grace, maksudnya hyper grace. Tidak apa-apa ketika saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya berbuat dosa, saya minta pengampunan, saya diselamatkan, saya diampuni. Saudaraku, jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Benar saudara melakukan dosa, saudara mengampuni, saudara bertobat sungguh-sungguh, kasih karunia Tuhan datang atas hidupmu, engkau diampuni Tuhan. Tetapi bukan dipermainkan. Karena dosa hukumnya adalah maut, saudaraku. Dosa itu hukumnya kematian. Upah dosa adalah maut. Maka saudaraku, kita bisa mengerjakan hukum Taurat. Apa yang ada di perjanjian lama sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Engkau memberi itu karena kasih karunia Tuhan. Engkau melayani itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara hidup hari ini karena kasih karunia Tuhan. Saudara berada dalam rumah Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, saya ingin menyimpulkan di sini bahwa kita perlu memahami corak dan pola Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tahu bagaimana membangun sebuah bangsa yang kudus, bagaimana kita membangun rumah Tuhan, bagaimana kita membangun kerajaan Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan. Karena kita tidak sama lagi, saudaraku. Dahulu kita adalah orang-orang yang hidup di Mesir dengan cara pandang pemikiran Mesir. Sekarang Tuhan telah bawa kita masuk ke dalam perjanjian baru. Kita harus membangun sesuai dengan corak yang Tuhan telah tetapkan dalam perjanjian baru. Dan bagaimana kita tahu corak itu? Kita lihat di perjanjian lama. Apa yang terjadi di perjanjian lama? Cara Musa membangun, cara bangsa Israel membangun rumah Tuhan, cara bangsa Israel menyembah Tuhan, cara bangsa Israel bagaimana melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Itu adalah bayangan yang terjadi di perjanjian baru. Bagaimana imam-imam Lewi melayani di rumah Tuhan, memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana prinsip-prinsip pembagian harta ataupun tanah di situ.
semuanya itu sudah ditetapkan di sorga. Dan itu dikerjakan di dalam perjanjian lama. Dan itu juga kita lihat dari sana, maka kita kerjakan di dalam perjanjian baru. Amin saudaraku. Maka sekarang saudaraku kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kita firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus membangun rumah Tuhan, bagaimana kita membangun rumah Tuhan. Tetaplah bersyukur karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus, di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus kita mampu mentaati hukum Tuhan itu sehingga kita menjadi bangsa yang kudus. Amin saudaraku. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Mari saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengizinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Adakah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan pada hari ini? Ataupun adakah kita melakukan sesuai corak pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kita melayani, dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan begitu baik buat kita. Marilah kita syukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya.